Kisah indah segitiga emas. Salah satu kisah perjalanan Syaikuna Khalil Madurdek sangat masyhur ada ketika dia masih sangat kecil. Bahkan masih belum balik dia pernah diajak ayahandanya, Kyai Abdul Latif, untuk bersilaturahmi ke Pasuruan. Ke tempat pesantren sahabat ayah beliau bernama Said Abu Zarin yang belakangan masyhur dan julukan Said Tugu atau Mbah Tugu. Said Abu Zarin kala itu adalah sosok ulama yang berasal dari Jawa Barat Cirebon dan menetap di Pasuruan Karangsono. Beliau mendirikan sebuah pesantren di desa itu. Beliau sangat alim, zuhud dan wara. Konon di pesantren beliau bukan para manusia saja yang menuntut ilmu di sana, namun banyak juga dari para jin banyak yang ngaji di sana. Cerita singkat, saat Syaikuna Khalil kecil dan ayahandanya sampai di rumah Said Abu Zarin di Karangsono Pasuruan, mereka disambut dengan sangat hangat dan kekeluargaan. Saling ngobrol dan sesekali ada canda. Sedang Khalil kecil seperti layaknya anak masih kecil bermain di luar. Namun tiba-tiba Said Abu Zarin meminta izin sama ayah Khalil kecil untuk membawanya ke dalam rumah sebentar. Diajaklah dia ke suatu tempat. Memang Said Abu Zarin adalah seorang waliullah yang kasyaf, yang mengetahui tentang hal-hal yang orang biasa tidak tahu. Beliau telah lama melihat Khalil kecil adalah sosok orang yang akan menjadi orang besar dan menjadi waliullah. Al-Kisan, saat pertemuan berdua itu, beliau memegang dada Khalil kecil dan sambil berdoa entah apa dibaca. Setelah itu dia berkata pada si Khalil kecil, "Kamu nanti kalau sudah besar main lagi ke sini, tak tunggu." Kata Said Abu Zarin. "Injek kai iya," jawab Khalil. Tapi namanya anak kecil, dia menganggap peristiwa tadi tidak ada keistimewaannya sama sekali. Dia inginkannya cuma main aja. Maklum, masih kecil. Karen sudah cukup lama di rumah Said Abu Zarin. Akhirnya tiba waktunya berpamitan. Khalil kecil dan ayah pun pamit pulang. Namun mereka tidak tersempur. Mereka melanjutkan perjalanan silaturahman ke lainnya. Harapan sang ayah agar Khalil kecil ini nantinya mendapat berkah dari para kai duaik disowaninya, meski sang ayahanda Khalil itu termasuk sosok ulama besar yang sangat disegani. Menurut beberapa sumber silaturahmi pun hingga sampai ke Jawa Tengah. Kurang tahu keberadaannya di daerah mana. Di Jawa Tengah mampir ke rumah seorang kiai yang masih ada pertalian saudara atau keluarga. Seperti biasanya, saling ngobrol dan canda untuk melepaskannya. Di tengah dua berbincang serius, tibalah waktu sholat duhur. Akhirnya mereka pun melaksanakan sholat berjamaah termasuk si Khalil kecil. Yang menjadi imam saat itu adalah tuan rumah. Namun aneh, ketika di tengah-tengah sholat, Khalil yang masih kecil itu tiba-tiba tidak melanjutkan sholatnya. Dia hanya duduk saja dan memandangi tuan rumah yang masih sibuk menjadi imam sholat. Setelah sholat selesai sang ayah dan tuan rumah merasa heran. Mereka bertanya, kenapa Khalil kecil itu tidak mengikuti sholat berjamaah sampai selesai? Dengan entengnya Khalil menjawab, saya heran dengan imamnya itu, soalnya sholat qom sambil bawa sayur duaan di pundaknya." Dengan jawaban seperti itu, kontan sang ayah marang dan merasa malu dengan tuan rumah. Tidak, kenyataannya ada adalah sang imam tidak membawa apa dul, bagaimana di pundaknya. Tuan rumah melarang ayah Khalil memarahi anaknya. Malah tuan rumah itu berkata, "Sudah-sudah, anak Anda tidak salah. Memang saya yang salah. Sholat yang mestinya menghadap Allah kok malah saya ingat dagangan sayur saya. Itu namanya sholat yang tidak usyuk." Luar biasa. Khalil yang masih kecil itu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itulah karomah dia dikala masih kecil. Menyanyikan ayah pun heran. Dia bertanya pada anaknya yang masih lugu itu, "Khalil, siapa yang mengajari kamu hingga kamu bisa seperti itu?" Dengan polosnya dia menjawab, "Mbah Yai." "Mbah Yai yang mana?" "Mbah Yai yang di Pasuruan yang kemarin kita ke sana. Kyai Abu Zarin itu." "Ya, subhanallah, luar biasa." Said Abu Zari ternyata telah memberi sesuatu terhadap si Khalil kecil hingga dia kasyaf.
Singkat cerita, si Khalil kecil sekarang sudah dewasa. Beliau sangat tekun dalam mencari ilmu di beberapa pondok pesantren. Dia telah lupa dengan kejadian yang luar biasa di saat di Pasuruan dulu. Berkat ketekunannya dalam mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi sosok pemuda yang disegani karena kalimatnya dalam bidang ilmu. Senang sekali mengikuti baksul masail yang diadakan dimanapun. Apalagi, kalau ngobrol tentang kitab-kitab atau hukum syar'i pasti sangat betah sekali. Beliau sudah merasakan manisnya rasa beribadah dan ilmu. Meski beliau sudah nyantri ke beberapa kiai alim dalam waktu yang tak sebentar, hingga ukuran ilmu yang ia peroleh sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk mengajar. Namun beliau ibarat orang adalah yang selalu haus akan tetesan air yang segar di saat di tengah padang pasir. Begitu juga di dalam belajar dan tabaruk, beliau merasa masih haus akan dua hal itu. Hingga suatu ketika, beliau mendengar kebesaran seorang ulama besar sangat alim di daerah Banten yang bernama Kyai Nawawi. Sebenarnya Kyai Nawawi tidak berada di Banten tempat kelahirannya. Namun beliau sudah menetap dan berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kealiman dan kezuhudan Kyai Nawawi sudah terdengar di penjuru pelosok Indonesia. Hingga saking seringnya Kyai Khalil mendengar tentang Kyai Nawawi, maka niat dan tekad beliau untuk berguru pada Kyai Nawawi tak bisa ditawar lagi. Beliau dengan sabar menunggu kedatangan Kyai Nawawi pulang di Banten. Memang biasanya Kyai Nawawi juga pulang ke Banten entah itu 2 tahun sekali atau lebih. Meski cuma sebentar. Kyai Nawawi adalah Kyai Nawawi. Yah maksudku beliau tetaplah salah satu kekasih Allah yang di kehidupan beliau selalu dipenuhi oleh kemuliaan dan karomah. Terbukti saat beliau masih berada di kota Makkah. Beliau mengetahui dengan apa yang diinginkan Kyai Khalil ada di Madura saat itu. Segera dia berangkat pulang ke Banten dengan waktu perjalanan yang tak seperti biasanya. Bisa jadi seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qais Al-Harani, waliullah dari Turki yang tiap habis subuh berjamaah di Turki lalu mengajar di Madinah Munawwarah dan pulang lagi ke Turki sebelum matahari terbit. Nah, jika Allah yang berkehendak pada Kyai Nawawi seperti Wali Harani tadi, kan tak perlu waktu lama antara Makkah ke Banten. Hingga sampailah Kyai Nawawi tadi di Banten. Banyak yang gembira atas kepulangan beliau, banyak yang sowan. Dan berita kepulangan beliau sudah menyebar hingga ke tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kyai Khalil mendengar hal itu, segera dia bersiap-siap menempuh perjalanan ke Banten. Apa yang terjadi ketika Kyai Nawawi mengetahui bahwa Kyai Khalil akan berkunjung ke tempatnya? Beliau hanya tersenyum. Dan segera dia bersiap-siap kembali ke Makkah agar Kyai Khalil tak bisa berdiskusinya. Beliau pesankan pada salah satu keluarganya. Jika ada pemuda yang bernama Khalil datang, bilang saja saya sudah kembali ke Makkah. Dan tolong semua ini jangan kau ceritakan pada siapapun juga, karena ini urusan saya dengan anak muda itu Kyai Khalil. Ternyata Kyai Nawawi memang benar-benar kembali ke Makkah. Akhirnya sampailah Kyai Khalil muda itu di rumah Kyai Nawawi. Beliau begitu kecewanya karena tak bisa bertemu dengan Kyai Nawawi, sangat beliau harapkan barokah dan nasihatnya. Beliau sangat ingin belajar ada Kyai Nawawi meski hanya sebentar. Rasa capek tak beliau rasakan. Dan tekadnya untuk belajar ke Kyai Nawawi tak surut malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kyai Khalil pun berencana menyusul Kyai Nawawi ke Makkah. Sungguh tekad yang luar biasa. Adapun Kyai Nawawi yang sudah berada di Makkah, tahu akan adanya Kyai Khalil muda yang akan menyusul dirinya ke Makkah. Dia mengajar seperti biasanya di salah satu daerah di Makkah sambil menunggu kedatangan Kyai Khalil muda itu. Itulah gambaran sosok Kyai Khalil yang pernah merasa cukup dan puas dengan ilmu agama yang didapat di beberapa pesantren. Beliau masih tetap ingin belajar dan belajar terus. Tibalah Kyai Khalil di Tanah Suci. Terlebih dulu beliau ke Masjidil Haram tempat Ka'bah yang mulia di dalamnya. Belum jelas sejarah mencatat, apakah ketika beliau ke Makkah untuk mencari Kyai Nawawi itu adalah yang pertama kali atau yang kedua kali. Setelah selesai, maka dia mencari tempat di mana biasanya Kyai Nawawi mengajar. Dalam waktu yang tidak cukup lama,
Akhirnya ketemulah tempat Kiai Nawawi itu. Namun apa yang terjadi? Ketika ditanya, memang betul rumah itu adalah tempat Kiai Nawawi mukim dan mengajar. Namun sudah 2 hari lalu berangkat ke Indonesia Banten, pasti bisa kita rasakan bagaimana perasaan beliau saat itu. Meski tak bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Khalil tak langsung pulang. Karena dia harus melaksanakan ibadah haji dulu. Musim haji telah usai dan Kiai Khalil berangkat pulang ke negerinya lagi. Namun otak kepulangan beliau ini Allah memberikan satu karomah buat beliau. Yaitu entah bagaimana kisahnya perjalanan beliau menuju ke Indonesia. Sangat singkat dan cepat. Kiai Khalil akhirnya telah sampai di Indonesia. Kisah singkat setelah dia selesai menerima tamu-tamu yang menyambut kedatangannya dari Tanah Suci, maka niatan untuk berdiskusi dengan Kiai Nawawi teruskan. Berangkatlah beliau menuju ke Banten Oke kedua kalinya. Susah payah dalam perjalanan itu tak beliau hiraukan. Akhirnya sampailah Kiai Khalil di rumah Kiai Nawawi. Ada yang berbeda dengan kali ini, yaitu Kiai Nawawi sengaja menunggu kedatangan Kiai Khalil dan akan menemuinya. Seperti sebelumnya yang beliau selalu menghindar agar Kiai Khalil tak bisa menemui dirinya. Pastilah itu semua ada tujuan dan maksud tertentu dan Allah lah yang mengatur semuanya terhadap semua perjalanan para kekasih-kekasihnya. Pertemuan pun akhirnya terjadi. Dengan sangat bahagianya, hati Kiai Khalil bisa menghadap langsung dengan Kiai Nawawi itu. Beliau sungkem di hadapan beliau. Tak diukur seberapa besar kebahagiaan beliau ketika itu, saling ngobrol pun berlangsung. Dan sampailah pada puncak tujuan. "Sampean dari mana, Gus?" tanya Kiai Nawawi. "Saya dari Madura," jawab Kiai Khalil. "Kira-kira ada keperluan apa ya gua?" Kiai Khalil pun menjelaskan tujuan beliau yang ingin menimba ilmu pada beliau. Dengan bahasa yang sangat santun, dan yang mencerminkan bahwa Kiai Khalil kelak bukanlah orang sembarangan. Kiai Nawawi pun mengerti akan maksud Kiai Khalil itu. Dia pun berkata, "Lau, kenapa sampean datang jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu ke saya? Bukannya di dekat daerah sampean ada seseorang yang sangat alim, sangat zuhud dan sangat waranya? Kenapa sampean tak menimba ilmu pada beliau saja?" Kata Kiai Nawawi. "Ngapunten maaf Kiai. Siapakah yang Kiai maksud tadi?" tanya Kiai Khalil penasaran. "Lah itu, Kiai yang ada di Pasuruan itu. Bukankah saat sampean masih kecil dulu sudah pernah ke sana? Dan bukan Kiai itu dulu pernah bilang ke sampean agar ke sana lagi jika sampean sudah besar?" jawab Kiai Nawawi. Jawaban Kiai Nawawi itu membuat beliau membuka kembali kenangan masa kecil dulu. Beliau teringat saat diajak ayahandanya bersilaturahmi ke tempat seorang kiai yang bernama Said Abu Jarir. Namun dalam hati Kiai Khalil masih ragu, apakah Kiai Abu Zarin itu yang maksud Kiai Nawawi? "Nah, sudah ingat kan?" "Iya betul, Kiai Abu Zarin nama beliau. Sampean sudah lama ditunggu beliau. Segeralah ke Pasuruan dekat desa Karangsono itu," kata Kiai Nawawi sebelum Kiai Khalil menanyakan siapa Kiai beliau maksudkan itu. Kiai Khalil menyesal kenapa sampai lupa peristiwa dan Kiai Abu Zarin dulu. Bukankah Kiai itu memang sudah berpesan padanya, disuruh berdiskusi lagi di saat dirinya sudah dewasa? Dan Kiai Nawawi ternyata benar-benar seorang kekasih Allah. Dari mana beliau mengetahui sedetail itu pada peristiwa beliau alami dulu dan Kiai Abu Zarin? Subhanallah. Akhirnya, Kiai Khalil pun menuruti anjuran Kiai Nawawi agar kembali ke Jawa Timur dan berdiskusi dengan Kiai Abu Zarin Pasuruan tadi. Ada hal yang menarik dalam kisah ini, yaitu sebenarnya Said Abu Zarin sudah meninggal belum cukup lama. Kiai Nawawi pun sudah tahu akan hal itu. Namun Kiai Khalil lah yang belum tahu jika Kiai Abu Zarin itu sudah wafat. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya beliau menuju ke Pasuruan ke tempat Kiai Abu Zarin. Nah sekarang pertanyaannya adalah, logika apa yang akan kita pakai jika ada seseorang yang masih hidup akan membahas bahkan belajar PD orang yang nyatanya sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu
Kiai Kholil memang tak tahu akan hal itu. Tapi tetap saja itu adalah hal yang sangat menarik sekali. Dan sekali lagi Allah lahir mengatur semua itu dan tak ada yang sulit baginya. Nah itu contohnya, saat baginda Nabi Isra di Masjidil Aqsa kan, beliau dipertemukan dengan arwah para nabi yang sudah lama meninggal toh. Setelah sampai di Pasuruan, beliau menanyakan tempat Kiai Abu Dzarin. Sudah lama sekali sejak beliau dulu ke tempat itu, hingga sekarang dia lupa tempatnya. Sedangkan tiap orang yang beliau tanya di mana tempat Kiai Abu Dzarin, mereka mengira beliau tanyakan adalah tempat kubur beliau. Mereka pun menunjukkan tempat kubur Kiai Abu Dzarin itu bagi Kiai Kholil penandanya adalah rumah Kiai Abu Dzarin, bukan kuburnya. Setelah sampai di tempat Kiai Abu Dzarin, subhanallah, benar-benar Kiai Kholil ditemui oleh beliau. Seolah Kiai Abu Dzarin itu benar-benar masih hidup. Tak jelas seperti apa proses belajar Kiai Kholil di tempat Kiai Abu Dzarin saat itu. Yang jelas, hingga kini di makam Kiai Abu Dzari, terdapat sebuah tulisan di dinding yang menceritakan pertemuan dan mempelajarinya Kiai Kholil dengan Kiai Abu Dzarin Tuka Kiai Tugu. Dan peristiwa itu sudah menjadi sebuah kisah yang selalu disampaikan di saat acara Haul Akbar Sayyid Abu Dzarin di Pasuruan. Bahkan hingga kini dari pihak anak cucu Kiai Kholil selalu mengirimi bantuan rutin ke Pasuruan untuk acara kaul beliau tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.